baru yang mau diaplikasikan dengan siswa kami di sekolah. Yang soal nomor 3, perbedaan apa yang mendasar menurut Ibu antara kurikulum sebelumnya dan kurikulum Merdeka, Bu? Perbedaannya dari penilaiannya dan kegiatan dalam proses pembelajaran. Yang nomor 4, apa pergantian ini tidak perlu cepat, misalnya seperti ganti menteri, ganti kurikulum apa, Bu? Sebenarnya tidak terlalu cepat, karena biasanya pergantian kurikulum memang ada apa sub dari menteri. Soal nomor 5, apakah sekolah Anda telah menerapkan kurikulum Merdeka, Bu? Sudah berjalan 1 tahun ini. Kalau iya, sejak kapan menerapkan kurikulum Merdeka? Dalam tahun pembelajaran ini 2022-2023 untuk kelas 1 dan kelas 4. Soal nomor 6, apakah Anda perlu mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka, Bu? Pernah. Kalau iya, sudah berapa kali, tingkat apa, dan insight apa yang didapat? Sudah berapa tahun ya? Sudah hampir 1 tahun ini. Bagaimana implementasi proyek Kurma dalam pembelajaran kelas ini? Sudah diaplikasikan di kelas 1 dan kelas 4. Proyek apa yang pernah Ibu lakukan? K5, kewirausahaan. Soal selanjutnya terkait dengan profil pelajar manusia, profil yang mana yang instan diimplementasikan dalam pembelajarannya? Gotong royong. Kalau untuk di sekolah kami, gotong royong yang lebih intens. Soal selanjutnya, apakah harapan sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka, Bu? Sekolah berharap kurikulum ini bisa lebih baik dari kurikulum sebelumnya dan bisa berdampak baik untuk sekolah. Soal selanjutnya ya, Bu, apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya, Bu? Saya rasa sudah sesuai dengan siswa dan pembelajaran. Seperti tadi yang dikatakan di kelas 4 dalam pembelajaran di kelas, jika anak-anak belum paham dengan apa yang dijelaskan atau difasilitasi oleh gurunya, mereka bisa langsung pergi ke tempat atau fasilitator lainnya, misalnya ke pasar atau ke perkebunan. Mereka bisa belajar dari orang-orang yang terjun langsung ke sana. Dan selanjutnya, bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Interaksinya, Ya. siswa berperan sebagai fasilitator bisa, dan guru dan siswa juga bisa sama-sama memberikan pelajaran yang seimbang di kelas. Soal selanjutnya, Bu, apakah sebelum mengajar Ibu memakai CP, ATP, atau membangun tujuan pembelajaran? Sudah mengajar. Soal selanjutnya, Bu, apa yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum Merdeka, Bu? Modul ajar, kalau dalam istilah kurikulum sebelumnya 2013 itu adalah MPP, panduan guru untuk memberikan penjelasan atau pembelajaran di dalam kelas. Sama seperti itu. Soal selanjutnya ya, Bu, apakah Ibu membuat LPP K13 atau modul Kurma sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKD kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Tanggapan Ibu gimana? Kalau untuk sekarang sudah bisa memodifikasi RBP atau modul ajar dari Kemendikbud, sudah bisa dikembangkan, dimodifikasi sendiri oleh guru yang
Soal selanjutnya Ibu, bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi saintifik HOTS P5 keterampilan atau kedua santri dalam modul yang Anda buat ini? Literasi. Biasanya di dalam modul ajar sering ada ice breaking untuk literasi sebelum memulai proses pembelajaran. Misalnya membaca dulu atau mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan pengantin dan sebagainya. Selanjutnya Ibu, apakah Anda menemukan hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya Bu? Ya, sering menemui hambatan. Biasanya sering solusinya melihat dulu situasi dan kondisi atau lingkungan sekolah yang ada di sekitarnya. Soal selanjutnya Ibu, apakah Ibu adalah seseorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah? Belum, untuk saat ini belum menjadi guru penggerak. Soal selanjutnya Ibu, apakah sekolah Ibu adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Sekolah sudah menjadi sekolah penggerak. Sejauh ini kontribusinya sudah cukup memadai. Dari sarana dan prasarana, kemudian dari dukungan dan Soal selanjutnya Ibu, apa yang Anda lakukan di awal kegiatan pembelajaran? mengaitkan dulu CP dan ATP, kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik pada siswa, kemudian baru masuk ke inti pembelajaran dan melakukan penelitian. Selanjutnya Ibu, model atau pendekatan atau strategi atau metode atau teknik atau taktik apa yang Ibu digunakan dalam pembelajaran, bagaimana implementasi Ibu? Model atau strategi yang bisa digunakan adalah model pendekatan. Guru bisa menjadi fasilitator bagi anak, kemudian anak juga bisa menjadi fasilitator bagi pembelajaran. Selanjutnya Bu, apa saja buku pegangan Ibu atau sekolah digunakan dalam pembelajaran? Kebetulan kalau buku memang sudah ada yang sudah diberikan dari sekolah melalui pembelajaran Siklah. Jadi buku itu sudah diberikan dari Siklah dan dibagikan ke guru yang sudah melakukan itu. Selanjutnya Bu, media apa saja yang Ibu pernah buat dan sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran Ibu? Untuk saat ini media yang dipakai bisa audiovisual, contohnya seperti penggunaan bikin fokus, nonton film dari sana, nonton kegiatan pembelajaran. Selanjutnya Bu, media aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan aktif pembelajaran Ibu? Melakukan penilaian selama melakukan pembelajaran, kemudian melakukan penilaian kemampuan anak. Soal selanjutnya Bu ya, bentuk penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran Ibu? Bisa wawancara, tes tertulis, kemudian tanya jawab, dan sebagainya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian, bagaimana solusinya Bu? Dan sering menemui hambatan dalam penilaian, harus menilai anak satu-satu. Contohnya, solusinya bisa dilihat dari keadaan siswa saat pembelajaran, keaktifan, dan kepedulian siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Selanjutnya Bu, kapan saja Ibu melakukan penilaian? Di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Selanjutnya Bu, apakah setiap soal yang digunakan di sekolah STS
bersama KKD atau lainnya. Selama ini soal dibuat sendiri oleh sekolah, kemudian disosialisasikan bersama teman-teman KKD atau teman-teman yang sudah melakukan kurikulum. Selanjutnya ya Bu, bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Proses pengembangan soal Dalam asesmen Bu. mengikuti penilaian dan mengikuti pembelajaran yang sudah diberikan di sekolah. Baiklah Bu, terima kasih atas wawancaranya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.